Horeg, gengsi, bisnis, dan teror getaran dari Jawa Timur. Getaran yang bisa meretakan dinding, suara yang mampu membuat ribuan orang turun ke jalan, dan sebuah gengsi yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini bukan sekedar sound system, ini adalah fenomena, ini adalah budaya, ini adalah sound horeg. Selamat datang kembali di channel Nusantara Jos. Hari ini kita akan membongkar tuntas sebuah fenomena yang lahir di Jawa Timur dan kini menjadi perbincangan nasional. Sound horeg, namanya mungkin terdengar sangar, dan memang itulah tujuannya. Bukan lagi soal musik yang kencang, tapi soal menciptakan getaran frekuensi rendah yang bisa dirasakan oleh tubuh. Tapi, bagaimana tradisi ini bisa lahir? Kenapa begitu identik dengan Jawa Timur? Dan yang terpenting, apakah ini sebuah kreativitas yang membanggakan? Atau justru teror yang meresahkan? Mari kita telusuri bersama. Percaya atau tidak, akar dari monster audio ini sebenarnya sangat sederhana. Semuanya berawal dari kegiatan komunal di desa-desa. Mulai dari membangunkan sahur, hingga memeriahkan takbiran keliling. Skalanya kecil, tujuannya untuk kebersamaan. Titik baliknya adalah karnaval. Ajang Agustusan menjadi panggung unjuk gigi antar desa. Gengsi mulai bermain. Sound milik siapa yang paling keras? Menjadi pertanyaan utama. Lalu, lahirlah evolusi. Bukan lagi keras, tapi horeg. Getarannya menjadi tolak ukur utama. Hobi ini melahirkan komunitas-komunitas solid dan acara adu gengsi bernama Battle Sound, di mana para gladiator audio diadu kekuatannya. Seperti dua sisi mata uang, fenomena ini membawa dampak yang sangat kontras. Di satu sisi, ini adalah denyut nadi ekonomi. Bisnis persewaan sound system menghidupi banyak keluarga. Lapangan kerja tercipta untuk para teknisi, operator, hingga sopir. Bagi masyarakat, ini adalah hiburan rakyat yang murah meriah, sebuah pesta yang mempererat solidaritas. Ini adalah panggung kreativitas tanpa batas. Namun, di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Getaran dahsyat ini adalah teror bagi sebagian warga. Dinding rumah retak, genting berjatuhan, dan kaca jendela pecah bukan lagi cerita bohong. Polusi suara ekstrim mengganggu ketenangan, terutama bagi mereka yang sakit dan anak-anak. Belum lagi resiko kesehatan seperti kerusakan pendengaran permanen yang mengintai para operator dan penonton setia. Kemacetan parah dan potensi konflik sosial pun tak terhindarkan. Keresahan ini akhirnya sampai ke telinga para pemangku kebijakan dan tokoh agama. Puncaknya, pada tahun 2024, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa. Sound horeg hukumnya bisa menjadi haram jika terbukti menimbulkan mudorot atau kerusakan. Regulasi mulai diperketat. Polisi di berbagai daerah melakukan razia dan membatasi volume serta jam operasional. Pertanyaannya kini, apakah ini adalah akhir dari era sound horeg? Atau justru menjadi titik awal untuk sebuah transformasi? Sebuah jalan tengah di mana kreativitas bisa tetap menyala tanpa harus merusak dan mengganggu. Sound horeg adalah cerminan kompleks dari masyarakatnya. Ia adalah simbol kebanggaan, sumber rezeki, sekaligus sumber masalah. Sebuah fenomena yang lahir dari bawah dan kini mencari bentuknya yang ideal di tengah pro dan kontra. Bahkan sekarang para influencer ikut-ikutan bergaya seperti bos sound horeg. Dan juga ada meme atau parodi kalau penemu sound horeg adalah Thomas Alva Edison. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana solusi terbaik untuk fenomena sound horeg ini? Haruskah dilarang total? Diatur dengan sangat ketat? Atau ada cara lain agar hiburan ini bisa berjalan selaras dengan ketertiban?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel Nusantara Joss, dan sampai jumpa di video berikutnya.